Ini bisa dilihat secara lengkap di SNI ya. Jadi ini misalnya untuk dinding penumpu, sifatnya adalah tidak memiliki rangka ruang memikul beban gravitasi secara lengkap ya. Jadi kalau kita cari tidak ada kolom dan baloknya untuk sistem dinding penumpu atau bearing wall. Jadi sebagian besar atau seluruh beban gravitasi dipikul oleh dinding. Kemudian tahanan terhadap gempa disediakan oleh dinding juga ya, atau bracing kalau ada ya. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya rumah-rumah tinggal satu lantai, itu yang ada kan hanya kolom praktis, balok praktis ya. Maka dinding batanya itulah strukturnya. Pak, mohon maaf. Ya. Cynthia katanya belum di ACC Pak untuk masuk ke ini. Bentar. Ya, baik. Ya, kita lanjutkan ya. Itu adalah tipe nomor 1 mengenai dinding penumpu ya. Ini kebanyakan digunakan untuk rumah-rumah tinggal satu lantai. Biasanya kalau 2 lantai itu sudah ada rangkanya ya, ada kolomnya, ada baloknya. Kemudian berikutnya tipe yang kedua adalah yang disebut sebagai sistem rangka bangunan. Kalau tadi dinding penumpu, ini sistem rangka bangunan. Kalau ini sistem rangka yang ada itu memikul beban gravitasi saja secara total. Jadi gambar yang sebelah kiri itu ada gambar rangka ya, itu memikul beban gravitasi 100%. Sedangkan beban lateral baik gempa maupun angin dipikul 100% oleh struktur yang lain, yaitu dinding geser atau bracing. Nah, jadi pembagian tugasnya seperti itu. Dinding geser atau bracingnya memikul 100% beban lateral, sedangkan beban gravitasi 100% dipikul oleh frame-nya atau rangkanya. Ini berikutnya rangka pemikul momen ya. Nah, ini yang akan kita pelajari di dalam kuliah ini. Sifatnya adalah elemen struktur dan sambungannya. Jadi sambungan menjadi penting untuk rangka pemikul momen ya. Elemen struktur dan sambungannya menahan beban lateral melalui mekanisme lentur, yaitu maksudnya elemen-elemen strukturnya yang membentuk rangka tersebut akan menerima gaya geser berupa momen lentur, kemudian gaya geser, dan juga gaya normal. Kemudian tipe dari rangka pemikul momen ini ada 3, yaitu yang disebut sebagai rangka pemikul momen biasa, rangka pemikul momen menengah, dan rangka pemikul momen khusus. Yang biasa itu kalau kita baca di ACI namanya adalah saya jadi lupa. Baik, yang kedua dulu. Yang menengah itu intermediate. Intermediate moment frame, itu SRPMM di kita ya. Sedangkan yang khusus itu special moment frame. Yang biasa tadi adalah ordinary moment frame. Jadi yang pertama singkatannya OMF, yang kedua IMF, yang ketiga SMF, special moment frame ya. Nah, ini beda penggunaannya adalah yang khusus itu biasanya digunakan untuk gedung di daerah gempa berat, yang menengah sedang, yang biasa itu untuk daerah dengan risiko gempa yang lebih kecil ya, yang kecil. Nah, kalau kita gunakan frame dan dinding geser secara bersamaan dengan pembagian tahanan gempa disediakan oleh kombinasi sistem rangka pemikul momen dan gaya geser. Sebentar ya. Penjelasannya kurang lengkap ya. Jadi pertama begini, sifat dari rangka sistem ganda adalah memiliki rangka ruang lengkap memikul beban gravitasi.
Kemudian dia juga mempunyai dinding geser atau bracing untuk memikul gaya gempa. Nah, jadi kira-kira begini, hampir 100% beban gravitasi itu dipikul oleh rangka. Ya, hanya sedikit yang nanti secara otomatis, secara alamiah ditransfer ke dinding geser ataupun bracing ya. Itu persentasenya sedikit sekali. Jadi hampir semua beban gravitasi dipikul oleh sistem rangkanya. Nah, kemudian untuk memikul beban lateral, khususnya gempa, diatur pembagiannya antara rangka pemikul momen dengan dindingnya. Syaratnya adalah rangka pemikul momennya itu harus direncanakan untuk kuat menerima minimal 25% beban gempa. Ya, berarti sisanya adalah untuk dinding gesernya. Ya. Jadi rangkanya minimal harus kuat memikul 25% gaya gempa. Itu namanya sistem ganda. Nah, bedanya dengan tadi, yang tadi adalah yang rangka bangunan tadi ya, 100% beban gravitasi dipikul oleh rangka, 100% beban gempa dipikul oleh dinding. Nah, itu bedanya ya. Kalau di sini rangkanya memikul minimal 25% dari beban gempa. Berikutnya yang disebut sebagai sistem kolom cantilever ya. Jadi oleh suatu sebab tertentu ujung kolom itu dibuat sendi. Seperti contoh gambar di sebelah kiri ya. Sehingga tidak ada transfer momen dari kolom dan balok-balok ke lantai atas tidak ada transfer momen dari kolom-kolom dan balok-balok lantai atas ke lantai dasar, ke kolom lantai dasar. Itu sifat dari sistem kolom cantilever. Nah, tentu saja ini sebuah kondisi yang tidak ideal ya. Jadi kalau kita bisa mengkondisikan ada transfer gaya dalam dari struktur atas ke kolom lantai dasar, kenapa tidak begitu ya? Sehingga untuk apa alasannya kita membuat ujung atas kolom lantai dasar menjadi sendi ya. Itu kurang menguntungkan sebenarnya. Baik, kemudian ini tabel 12 ya, nanti dipelajari sendiri. Intinya adalah kita fokus ke sistem rangka pemikul momen dan nanti kalau waktunya cukup ke sistem ganda ya, ke sistem ganda. Jadi C dan D. Nah, batasan yang perlu kita pelajari dari tabel 12 ini adalah contohnya misalnya nomor C, kelompok nomor C, sistem rangka pemikul momen. 1. Rangka baja pemikul momen khusus. Nah, kita sudah belajar faktor R ya di dalam kuliah rekayasa kegempaan. Faktor R-nya 8. Kemudian faktor kuat lebih ini nanti kita lewati saja ya. Faktor pembesaran refleksi juga kita lewati saja. Kemudian ada di 5 kolom paling kanan, yaitu batasan, sistem, dan tinggi struktur. Maksudnya adalah batasan mengenai penggunaan sistem struktur ini. Jadi misalnya tadi C1 adalah rangka baja pemikul momen khusus, penggunaannya tidak dibatasi. Ya, TB itu artinya tidak dibatasi. Jadi mau digunakan di daerah gempa semacam apapun, boleh. Ya. C2, rangka batang baja, pemikul momen khusus. Nah, bedanya kalau nomor 1 tadi adalah frame, nomor 2 adalah truss. Ya, beda. Nah, mulai berbeda di sini. Faktor R-nya 7, bukan 8. Kemudian kita lihat di kolom-kolom yang kanan, untuk kategori desain seismik B dan C, penggunaan rangka batang baja pemikul momen khusus tidak dibatasi. Tetapi untuk kategori desain seismik D, hanya boleh untuk gedung yang tingginya tidak lebih dari 48 meter. Untuk kategori desain seismik E,
batas tingginya adalah 30 meter. Sedangkan untuk kategori desain F tidak diizinkan. Jadi TI itu tidak diizinkan. Ya. Nah, itu contohnya. Jadi kalau kita memilih sebuah sistem struktur, kita harus perhatikan gedung kita ada di daerah dengan kategori desain seismik apa. Karena ada batasan-batasan untuk penggunaannya. Baik, ini yang B tadi ya. Yang B, sistem ganda atau dual system. Jadi rangka memikul momennya mampu memikul minimal 25% gaya gempa. Ya. Nah, batasannya sama ya, cara membaca batasannya sama dengan cara yang tadi. Ya, jadi kita fokusnya T, D, dan E ya. Jadi kalau yang D ini, rangkanya adalah khusus. Rangka pemikul momen khusus. Ya. Sedangkan yang E ini adalah menengah. Jadi rangkanya adalah rangka momen menengah. Ya, jadi beda antara D dengan E. Bedanya pada tipe rangkanya. Baik, jadi fokus kita nanti ke C. Kalau waktunya cukup, nanti kita masuk ke D dan E. Baik, ini kita lewat dulu ya. R-nya sudah kita bahas. Ini sudah dibahas di kuliah rekayasa kegempaan. Nah, kita kenalkan di sini sedikit mengenai perilaku non-linier dari suatu struktur. Jadi kalau misalnya gedung kita mengalami sebuah gaya lateral seperti ini, ya, yang arahnya bolak-balik, maka kita bisa melihat hubungan antara gaya lateralnya ya dengan perpindahan lantainya. Jadi ini sifatnya bolak-balik saja seperti itu ya. Kalau beban gempa kan arahnya bolak-balik ya. Nah, respon berupa simpangannya juga sama, bolak-balik. Dan kalau kita tarik hubungan antara gaya gempa dengan simpangannya, maka kita dapatkan sebuah garis lurus seperti ini. Nah, ini yang namanya struktur pada kondisi linier elastik. Linier karena dia lurus ya, lurus. Elastik karena dia kalau tidak ada beban lagi, maka dia kembali ke posisi 0. Kalau ada linier elastik, apakah ada non-linier elastik? Iya, ada. Jadi ada material yang sifatnya begini. Kalau dibebani, dia begini. Nah, ini kan non-linier ya. Non-linier. Tapi kalau dia dihilangkan bebannya, dia kembali ke sini juga. Nah, berarti kan elastik. Ya, tapi non-linier. Nah, ada juga yang seperti itu ya. Baik. Nah, gedung bisa berada dalam kondisi linier elastik adalah kalau bebannya kecil, sehingga tidak ada kerusakan, tidak ada keretakan beton, tidak ada pelelehan pada tulangan dan sebagainya. Itu namanya kondisi linier elastik. Terjadi kalau bebannya kecil. Nah, sedangkan ini adalah non-linier. Ya, sudah tidak elastik lagi. Jadi kalau dibebani tadi, ini kalau saya gambarkan satu, ini kebetulan banyak nih loopnya ya. Kalau saya gambarkan satu hubungan antara gaya dengan perpindahannya, maka kira-kira bentuknya begini. Nah, begini ya. Kalau bebannya dihilangkan, dia tidak kembali ke 0, tapi ke sini. Nah, gitu ya. Jadi ini V-nya, ini deltanya. Nah, artinya, kalau gedung menerima sebuah gaya lateral, sampai dia mengalami kondisi non-linier, kemudian bebannya dihilangkan, dia kembali ke sini. Artinya apa? Gedungnya miring. Ya, gedungnya miring. Tapi tidak roboh. Ya. Nah, kemudian kalau bebannya dilanjutkan lagi ke arah yang berbeda, dia akan begini. Nah, begitu ya. Nah, kemudian kalau ini terjadi berulang-ulang dengan besaran yang berbeda, maka jadilah kurva yang ini. Ini sangat umum digunakan untuk mengevaluasi sebuah struktur ya. Ini yang namanya kurva histeritik. Kurva histeritik itu menghubungkan antara gaya dengan perpindahan pada keadaan non-linier ya. Pada keadaan non-linier.
banyak hal bisa dievaluasi mengenai kurva semacam ini. Baik, tapi itu dipelajari di S2 ya, di D4 tidak perlu sampai ke sana. Kalau ada pertanyaan silakan ya, langsung saja. Nah, gambar ini, karena kalau kita hubungkan puncak-puncaknya ini, maka kita akan dapatkan ini puncak-puncaknya ya, puncak-puncaknya. Nah, ini yang disebut sebagai backbone curve, karena mungkin sepintas bentuknya menyerupai lengkungan tulang punggung ya, sehingga disebutkan sebagai backbone curve. Ini menghubungkan puncak-puncak dari kurva histeretik yang tadi. Ini faktor R sudah kita bahas ya, kita lewat saja. Baik, nah sekarang kita masuk ke sistem struktur yang pertama ya, yaitu mengenai rangka momen menengah atau rangka pemikul momen menengah. Jadi ini terdapat pada pasal 18.4 SNI yang baru. Jadi untuk kuliah ini referensi utamanya adalah SNI 2847 tahun 2019. Nah, penggunaannya bisa dilihat pada tabel 12 yang tadi. Ya. Pada tabel 12, penggunaannya terbatas pada daerah-daerah tertentu ya. Kemudian beban gempa dihitung dengan modifikasi koefisien modifikasi respon atau R yang kita bisa lihat pada tabel 12 lagi. Kemudian kuat geser didesain untuk lebih kuat dibanding kuat lentur. Nah, jadi ciri utama dari sistem rangka pemikul momen menengah adalah gesernya lebih kuat daripada lenturnya, baik di balok maupun di kolom. Sehingga kita bisa pastikan kalau gedung ini mengalami kerusakan, rusaknya adalah rusak lentur, bukan rusak geser. Sebabnya jelas, karena kerusakan lentur itu sifatnya ductile, sedangkan kerusakan geser sifatnya brittle. Kerusakan lentur terjadi sambil menyerap energi yang banyak, lebih banyak dibanding serapan energi ketika terjadi kerusakan geser. Nah, kalau energi getaran diserap menjadi energi yang merusak elemen struktur dalam bentuk kerusakan lentur, artinya ada perubahan energi getaran. Artinya getarannya menjadi seperti diredam. Nah, itu keuntungannya ya. Jadi energinya diarahkan untuk merusak bagian-bagian tertentu dari gedung. Sehingga getarannya seperti direm. Tapi risikonya gedungnya rusak gitu ya. Nah, kenapa begitu? Ini sebenarnya alasannya di samping alasan keamanan adalah juga alasan ekonomis. Kita tahu bahwa gempa besar yang digunakan untuk desain atau analisis itu adalah gempa yang return periodnya, periode ulangnya 2.500 tahun. Gedung kita umur rencananya 50 tahun. Jadi sepanjang umur gedung belum tentu ketemu dengan gempa yang dijadikan beban desain. Jadi untuk apa dikondisikan supaya gedung kita tidak rusak ketika gempa terjadi, padahal gempanya belum tentu terjadi seumur bangunan ya. Nah, dengan alasan itu untuk faktor ekonomis maka filosofi desainnya adalah gedung boleh rusak kalau ada gempa besar, tapi jangan roboh ya. Nah, itu persoalannya adalah persoalan detail. Jadi bagaimana di samping kekuatan didesain secara teoritis, kemudian juga detailnya dibuat di lapangan dengan sebaik mungkin. Itu persoalannya ya. Nah, di lapangan kelemahan para pekerja kita terutama adalah dalam hal detailing. Karena mereka tidak mempelajari persyaratan yang diatur di dalam SNI. Jangankan pekerja teknisnya, para manajernya pun di lapangan jarang sekali yang mengenal apa itu SNI yang terbaru. Jadi pedoman mereka pada umumnya masih
SNI yang lama. Dengan alasan, saya membangun dengan yang lama saja aman kok bertahun-tahun tidak roboh. Gitu ya. Nah iya tentu saja, karena gempanya belum datang. Gitu ya. Kalau gempanya sudah datang, belum tentu juga dia bisa ngomong begitu. Jadi artinya gedung-gedung yang tidak didesain dengan baik, dia bisa berdiri dengan baik puluhan tahun, itu karena belum teruji. Karena gempa yang besar yang diantisipasi itu belum datang. Kalau datang barangkali lain ceritanya, begitu ya. Nah, karena itu sebagai orang yang bergerak di dalam dunia konstruksi ini, kita harus selalu mengupdate pengetahuan kita, terutama berkaitan dengan SNI yang terbaru. Jadi itu yang saya lakukan setiap kali ada SNI yang terbaru, khususnya untuk beton dan gempa, karena saya mengajar 2 mata kuliah itu, maka saya langsung perkenalkan yang baru itu. Supaya nanti ketika lulus kerja, sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan dengan SNI yang terbaru. Meskipun lingkungan sekitarnya belum siap untuk itu ya, maka jadilah pembaharu di dunia konstruksi. Baik, ini tadi mengenai tabel 12, saya munculkan lagi ya, lewat saja. Nah, secara umum tadi dikatakan bahwa sifat dari rangka pemikul momen menengah adalah gesernya lebih kuat daripada lenturnya. Gitu ya. Gesernya lebih kuat daripada lenturnya. Ya, tapi tentu saja lenturnya kan dibuat kuat dulu kan. Kuat dulu, nanti gesernya lebih kuat lagi. Nah, persyaratannya adalah ini. Persyaratan kuat lentur adalah VMN tidak boleh kurang dari MU. Tetapi ingat bahwa persyaratan ini harus kita terapkan dengan cermat ya. Lebih besar atau sama dengan itu tidak berarti bahwa kita boleh membuat VMN-nya sebesar mungkin. Itu sebuah pemborosan. Apa ukurannya? Sebuah tulangan lentur kuat dan efisien. Ada yang bisa menjawab? Kapan kita bisa mengatakan tulangan lentur kita ini kuat dan efisien? Ada yang bisa menjawab? Apa kriterianya? Kita bisa mengatakan begitu. Ya. Kuliah betonnya sudah sampai apa? Loh, kok sepi? Kuliah betonnya sampai apa? Terakhir sampai pracetak, Pak. Pracetak, kolom dan balok. Iya. Iya, Pak. Baik, berarti pracetaknya juga pre-stress ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, itu sudah tinggi ilmu betonnya ya. Sudah tinggi ilmu betonnya. Jadi kalau saya tanyakan seperti itu, apa kriterianya sebuah tulangan dikatakan kuat dan efisien? Bukan kuat dan terlalu kuat, bukan ya. Kuat dan efisien, apa ukurannya? Ada yang bisa menjawab? Nah, ini yang saya ingin biasakan untuk mahasiswa Polban ya. Jangan berhenti pada rumus. Kita harus berpikir. Kalau Anda cari untuk menjawab pertanyaan saya, tidak ada di buku kalau dicari ya. Tidak ada di buku, tapi kita pakai logika saja. Tulangan kuat, ya berarti syarat ini harus terpenuhi. Ya. Kemudian tulangan efisien. Ini misalnya ya, momen apa nih, positif negatif? Ini momen positif atau negatif nih? Positif, Pak. Ya? Positif. Positif. Kenapa positif? Salah jarumnya. Nah, mahasiswa kelas 4 TPBG tidak boleh menjawab dengan jarum jam lagi. Ada jawaban yang lain?
Itulah sebabnya kenapa tadi gambar momen yang di kiri saya pindah ke kanan. Karena saya ingin tahu apakah masih ada jawaban menggunakan jarum jam lagi. Baik, apa jawabannya? Ini momen positif atau negatif untuk balok? Ya? Waduh, tadi sudah sampai pre-stress loh. Pre-cast, pre-stress itu ilmu betulnya sudah tinggi sekali. Baik, sekarang saya tanya, apakah sama tanda momen yang merah dan yang biru? Artinya kalau positif, dua-duanya positif, kalau negatif, dua-duanya negatif, atau yang kanan positif, yang kiri negatif? Mana yang benar? Ya? Waduh, ini kelas 4 ya. Makanya pesan saya sekali lagi, jangan terpaku pada rumus. Ya. Ini berkali-kali saya tekankan pada mahasiswa Polban, karena mahasiswa Polban jago sekali tentang rumus. Ya. Jangan berpegang 100% pada rumus. Pahami dengan baik. Kalau saya tanya, ini momen positif atau negatif, maka dicerna dulu momen apa sih yang ditanya. Kan beda kan kalau saya menggambarkan begini nih. Ini ada sebuah struktur. Saya berikan momen di titik ini, bukan momen. Nah kan beda kan? Ini adalah momen dalam bentuk gaya atau beban. Sedangkan ini adalah momen dalam bentuk gaya dalam. Kan beda sekali itu. Beda sekali antara gaya dengan gaya dalam. Ya. Nah, yang saya tanyakan kan gaya dalam. Karena ini bekerja pada penampang, bukan pada struktur. Ya, maka kita buang itu yang namanya jarum jam gitu ya. Kita buang jarum jamnya. Ini kita bicara gaya dalam. Ya. Baik. Kalau kita lihat momen yang biru. Tulangan atasnya tertarik atau tertekan? Tertarik, Pak. Tertarik, Pak. Ya, yang bawah tertekan. Kalau momen yang merah? Sama, Pak. Sama. Baik. Nah, jadi kalau kita bicara momen gaya dalam, ya, momen positif adalah gaya dalam loh ya. Apa itu momen positif? Ya. Momen positif adalah momen yang jawab saja, jangan takut salah ya. Momen yang mengakibatkan, waduh, kemana nih kuliah statika dan kekuatan bahannya nih. Jadi kalau ada momen yang mengakibatkan sebuah balok melengkung seperti ini momen positif namanya ya, karena mengakibatkan serat bawah tertarik. Ini serat bawahnya tertarik. Momen positif. Kalau momen yang mengakibatkan serat atas tertarik itu namanya momen negatif. Jadi momen yang saya gambarkan dalam garis merah maupun biru ini itu adalah momen negatif karena mengakibatkan tulangan atasnya tertarik. Gitu kan? Nah, jadi momen yang saya gambarkan itu adalah momen negatif. Baik. Nah, kembali ke persoalan yang tadi saya tanyakan. Kapan tulangan disebut kuat? Ya, kalau syarat ini terpenuhi. Kapan tulangan disebut efisien adalah kalau satu tulangan dibuang, dia sudah menjadi tidak kuat, itu namanya efisien. Kalau dibuang satu masih kuat, berarti yang tadi terlalu kuat kan? Dibuang satu lagi masih kuat lagi, luar biasa, ya terlalu kuat sekali. Jadi tulangan efisien adalah kalau dikurangi satu saja sudah menjadi tidak kuat, itulah yang efisien. Kalau tulangan kuat saja ya ini syaratnya, tapi kan
lebih besar itu berapa gitu ya. Jadi kalau dicari berapa rasio VMN dibagi MU gitu ya. MU. Rasionya 10. Ya terlalu kuat kan ya. Kalau misalnya rasionya 1,2 misalnya. Ketika tulangannya dibuang 1, dia menjadi 0,9. Nah, berarti kan tidak kuat ya. Jadi tulangan yang efisien adalah tulangan yang kalau dibuang 1 saja, maka persyaratan kuat lenturnya menjadi tidak kuat. Ya, itu namanya tulangan yang efisien. Nah, yang seperti ini tidak ada dicari di buku ya, itu kan logika saja. Nah, karena itu saya minta ya jangan berhenti pada rumus, tapi dipikirkan semuanya ya. Kemudian faktor reduksi kekuatan ya. Ini bacanya apa ya? Faktor reduksi, Pak. Ya, bacanya apa? Huruf Yunaninya dibaca apa itu? Pi. Apa? Pi. 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 Kalau pi itu simbolnya begini. Ya, kalau itu bukan pi, tapi v. V, bukan pi. Ya. Nah, di dalam TA, presentasi TA, kemarin saya lihat ada yang menyebut ini theta. Bukan, kalau theta itu begini. Ya, itu theta namanya ya. V namanya, ini V ya. Jadi kalau presentasi jangan salah baca. Baik, nah faktor V-nya sejak SNI 2013 itu menjadi seperti ini. Ini faktor V-nya ya. Jadi kalau kita batasi garis biru ini ya, kemudian saya batasi lagi dengan garis merah, maka di garis sebelah kiri garis biru, ini artinya tulangan kuat, over enforce, karena batasannya ini. Tulangannya leleh itu di batas garis biru. Jadi kalau di sini namanya kondisi balance. Kalau di kiri namanya kondisi over enforce. Dari sini ke kanan namanya under enforce. Ya, tapi dibatasi lagi kalau regangannya besar gitu ya. Maka menjadi seperti ini. Nah, di daerah over enforce maka untuk balok yang menggunakan sengkang biasa, V-nya menjadi 0,65. Nah, kalau misalnya pada kondisi yang ekstrim, regangan tulangannya 0,005 atau lebih, maka di sini V-nya adalah 0,9. Dan di antara keduanya adalah berubah secara linier ya. Nah, itu faktor reduksi kekuatan. Kalau kita melihat diagram ini, maka sepintas seakan-akan diizinkan kondisi over enforce ya, karena ada ini. Berarti boleh asal V-nya 0,65 begitu kan? Baik, tetapi kenyataannya tetap disyaratkan agar tulangan balok itu bersifat under reinforce atau tulangan lemah ya. Meskipun secara teoritis boleh, kalau seperti ini kan kita baca berarti dia boleh. Berarti secara umum grafik ini berlaku untuk kolom. Tapi kalau untuk balok ya mulainya dari sini ke sini gitu kan ya. Untuk balok ya. Nah, epsilon, ini namanya epsilon ya. Epsilon T itu adalah regangan pada tulangan tarik yang paling luar. Tulangan tarik ya, bukan tulangan tekan. Tulangan tarik yang paling luar. Itu artinya istilah terluar itu adalah kalau kita mempunyai tulangan tarik yang lebih dari satu lapis kan. Misalnya tadi saya gambarkan ya, kita mempunyai sebuah balok dengan momen negatif. Kemudian ini ada tulangan-tulangan, gitu ya, misalnya ya. Karena momennya besar, maka tulangannya 2 lapis misalnya ya. Tulangan tariknya 2 lapis.
Kemudian ini tulangan tekannya. Nah, maka kita tahu bahwa diagram regangannya adalah seperti ini kan. Saya gambarkan pakai biru. Diagram regangannya adalah seperti ini. Nah, gitu kan. Maka yang disebut sebagai regangan tulangan tarik terluar adalah ini. Ya, karena kalau kita berikan lagi satu gambar, nah ini kan juga regangan ya, regangan juga. Nah, jadi mestinya, meskipun di dalam perhitungan kita ambil titik beratnya di sini, tetapi untuk perhitungan V, kita bedakan antara tulangan tarik yang terluar dengan tulangan yang pada lapis yang lain. Jadi tulangan pada lapis yang ini adalah memiliki regangan ini. Sedangkan yang terluar memiliki regangan ini. Jadi inilah yang disebut sebagai epsilon T. Yang ini tadi ya. Ini. Jadi ini adalah tulangan tarik terluar. Bagaimana kalau satu lapis? Ya berarti ya, kalau satu lapis ya ini tidak ada gitu ya. Ya ini epsilon T juga berarti. Kalau cuma satu lapis. Baik, ada pertanyaan? Belum ada. Baik. Nah, ini persyaratan ya untuk rangka momen menengah. Kalau ini kan persyaratan yang umum ya. Mana-mana balok juga harus memiliki syarat seperti ini. Mau rangka momen menengah, khusus maupun yang biasa, maka baloknya harus memenuhi syarat ini. Ini persyaratan umum ya. Nah, ada persyaratan khusus untuk rangka momen menengah, yaitu ini. Kekuatan momen positif balok pada permukaan kolom tidak boleh kurang dari sepertiga kekuatan momen negatif pada tempat yang sama. Nah, ini yang mungkin belum pernah dibahas pada kuliah beton sebelumnya ya. Karena kalau kita perhatikan kuliah beton sebelumnya kan bicara tentang balok, pelat, kolom, ya, precast. Itu semuanya kan elemen. Belum dibahas mengenai penggunaannya sebagai sistem rangka. Ya, nah sekarang kita belajar tentang sistem rangkanya. Jadi pertama untuk rangka momen menengah ada persyaratan ini untuk balok ya, bahwa kekuatan momen positif pada permukaan kolom atau pada tumpuan tidak boleh kurang dari sepertiga kekuatan momen negatif pada tempat yang sama. Apa artinya? Jadi misalnya kita mempunyai penampang seperti ini. Di tumpuan ya, di tumpuan ini masih poin yang pertama, di tumpuan. Misalnya begini. Nah, kan kita mempunyai syarat tadi bahwa bentar. Ya, bahwa kuat lentur itu syaratnya adalah V kali Mn lebih besar daripada Mu gitu ya. Mu. Tapi kita sedang meninjau momen negatif. Jadi mestinya syaratnya dituliskan dengan harga mutlak seperti ini. Nah, gitu ya. Baik. Misalnya ini nilainya 100. Misalnya ya. 100. Kemudian V-nya ini 0,9 misalnya ya. 0,9. Kemudian Mn-nya misalnya kalau 150 kali 0,9 berapa? 90 ditambah 135 ya. 135. Ini 150 misalnya ya. Sehingga totalnya menjadi 135 misalnya. Terpenuhi kan syarat ini?
Jadi berarti kita mempunyai momen negatif ini sebesar 150 ya, MN-nya. MN-nya. Nah, sekarang dihitung berapa MN positifnya. Misalnya 40, ya berarti kurang. Karena syaratnya kan sepertiga ini. Jadi kalau kita bicara elemen, ya persyaratan ini cukup. Berhenti kita sampai di sini ya. Cukup. Tetapi untuk rangka momen menengah diperiksa lagi bagaimana dengan momen positifnya. Ternyata 40, berarti kurang dari sepertiga. Ya. Nah, berarti persyaratannya belum terpenuhi. Apa yang harus dilakukan? Tambah satu tulangan di sini. Sehingga ini naik, misalnya menjadi 60. Nah, berarti sudah terpenuhi. Ya, ini baru ya. Ini baru, belum dipelajari di dalam kuliah beton sebelumnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada, baik. Itu syarat yang pertama ya. Itu syarat yang pertama. Nah, bagaimana sekarang dengan syarat yang kedua? Syarat yang kedua bunyinya adalah kekuatan momen positif atau negatif di sepanjang balok tidak boleh kurang dari 1/5 kekuatan momen maksimum positif. Momen maksimum pada salah satu muka kolom. Jadi misalnya kita mempunyai sebuah balok gitu ya, sebuah balok. Kemudian ini kolom-kolomnya. Kalau kita perhatikan MU ya, maka biasanya pada lapangan ya, lapangan itu momennya positif ya. Pada tumpuan biasanya negatif. Kalau sudah pernah belajar mengenai balok ya, mana tulangan yang lebih besar antara tulangan tumpuan dengan tulangan lapangan untuk balok? Ya. Waduh. Kok sepi begini? Ya. Mana yang lebih besar, tulangan di tumpuan atau di lapangan? Lapangan, Pak, karena mengalami gaya tarik. Kok gaya tarik? Memang balok ada gaya tariknya? Jadi lentur, bukan tarik, lentur di lapangannya. Ya, di tumpuan ada lentur, di lapangan ada lentur. Baik, mungkin ingat ketika belajar statika. Ya, ketika belajar statika, kalau misalnya ada sebuah balok dengan tumpuan jepit-jepit, kemudian bebannya merata. Berapa momen di lapangan? Panjangnya L, bebannya Q, gitu ya. Bebannya merata Q, panjangnya L, tumpuannya jepit-jepit. Berapa momen di lapangan? Maksimum? Waduh, Ya, kuadrat per 12, Pak. Di lapangan? Oh. Di lapangan berapa? Ya, kuadrat per 8, bukan, Pak? Nah, itu adalah rumus yang paling dihafal oleh mahasiswa Polban. Berapa momen 1/8 GL pangkat 2? Iya, betul. Kalau tumpuannya sendi-sendi.
Kalau tumpuannya jepit kan bukan itu lagi. Ya, kalau tumpuannya jepit, dia itu menjadi begini. Maka momen tumpuannya tadi yang 1/12 tadi, ini alpha 2. Ini menjadi berapa? 24. Ya, ini alpha 2. Nah, ini kan untuk balok yang mempunyai tumpuan jepit di dua ujungnya. Kalau balok frame, maka di kiri kanannya itu bukan tumpuan jepit, tapi kolom. Maka biasanya ini akan turun sedikit. Bukan 1/12 lagi. Maka sebagian akan digeser ke lapangan, ya, momennya. Tetapi tetap saja momen negatif di tumpuan ini lebih besar daripada momen positif di lapangan. Sehingga tulangan yang terbesar adalah tulangan tumpuan. Ya, bukan tulangan lapangan. Jadi misalnya sekarang begini. Misalnya ini tulangannya 6. Kemudian ini 3 misalnya ya. 3. Kemudian ini 2. Ini 3. Kemudian karena beda, tidak simetris, maka ini 7, ini 3. Saya sebut ini tumpuan kiri, ya. Ini saya sebut tumpuan kanan, gitu ya. Ini saya sebut lapangan, ya. Ini saya sebut lapangan. Baik. Mana momen yang terbesar? Mana momen yang terbesar? Tumpuan kanan, Pak. Ya, positif atau negatif? Negatif, Pak. Negatif, ya. Jadi momen terbesar adalah ini. Inilah yang dimaksud dengan momen maksimum sepanjang pada salah satu muka kolom, ya. Ini maksudnya. Jadi kalau saya tuliskan ini momen nomor 1, gitu ya. Maka ini nomor 1. Momen mana yang terkecil? Yang di lapangan, Pak. Ya, positif atau negatif? Positif. Positif, Pak. Positif. Kenapa yang tulangan tariknya 3 lebih kecil daripada yang tulang tariknya 2? Ini momen positif nih. Momen negatif. Kenapa yang positif lebih kecil daripada yang negatif? Ya. Inilah yang terkecil, momen negatif di lapangan. Ya. Maka ini kan berarti ini yang kita pakai untuk memeriksa ini. Kekuatan momen positif maupun negatif di sepanjang balok. Nah, berarti kan kita ambil yang terkecil nih. Supaya kalau dibandingkan dengan yang terbesar, gitu ya, menghasilkan rasio yang paling aman. Ini yang kita pakai. Ya. Jadi momen 2 dibagi momen 5, momen 1. Ya, momen 1, ulang. Momen 2 dibagi momen 1 tidak boleh kurang dari 1/5. Ini, itu maksudnya. Nah, sekali lagi ini belum dibahas pada kuliah sebelumnya karena itu tentang frame, sedangkan sebelumnya masih membahas tentang elemen, ya, kolom, balok, pelat. Sekarang kita bicara frame. Baik, ada pertanyaan? Karena ini baru barangkali masih belum dipahami. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, belum ada. Belum Baik, ada. berarti sudah Masih dipahami, dipahami, Pak. ya. Ya, baik. Berikutnya ya, ini adalah tentang
tulangan lentur ya, tulangan lentur. Sekarang berikutnya untuk tulangan geser, ya, sengkang pada balok. Tadi kan dikatakan bahwa untuk rangka momen menengah, gesernya dibuat lebih kuat daripada lenturnya. Gitu kan? Gesernya dibuat lebih kuat daripada lenturnya. Nah, jadi kalau kita kembali ke yang sebelumnya, maka MU ini dihasilkan dari analisis struktur. Ya, dihasilkan dari analisis struktur. Nah, sekarang kita juga punya VU. Juga didapatkan dari analisis struktur. Andaikan kita buat juga seperti ini, maka kita tidak tahu mana yang lebih kuat antara lentur dengan gesernya. Kalau seperti ini kita bisa katakan lenturnya kuat, ya kuat. Gesernya kuat, ya kuat. Mana yang lebih kuat? Tidak tahu. Gitu kan? Mana yang lebih kuat? Tidak tahu. Nah, maka kemudian dimodifikasi persyaratan kuat geser ini menjadi VVN tidak boleh kurang dari VE. Ya, tentu saja dibuat VE-nya lebih dari VU. Gitu kan? Nah, kalau begitu kan kita tahu, oh iya kalau begitu gesernya lebih kuat. Karena gaya geser desainnya diperbesar. Gitu kan? Jadi kita dapatkan V kuat gesernya lebih kuat daripada kuat lenturnya. Nah, prinsipnya begitu ya. Jadi kalau untuk lentur, MU didapatkan langsung dari ITEPS tanpa persyaratan apapun. Yang jelas kita ambil yang maksimum ya untuk tempat yang sama. Kalau geser, ada persyaratan tambahan supaya gesernya lebih kuat daripada lenturnya. Nah, sekarang kita lihat apa syaratnya ya. Apa syaratnya? Nah, ini ya. Pertama adalah gaya desainnya namanya VE. Bukan VU lagi, tapi VE. Nah, sebentar ya, ada dua cara ya. Jadi untuk mendapatkan persyaratan geser ini ada dua cara perhitungan. Cara yang pertama ini lebih susah ya, kita lewat saja. Kita lewat saja. Nah, kita menggunakan cara yang kedua. Itu ini, yang B ya. Yang B ini. Oke. Ini adalah kombinasi beban. Khusus untuk kuat geser balok. Yaitu gempanya dikalikan 2. Ya, nah tentu saja kan gaya gesernya menjadi lebih besar ya. Gaya gesernya menjadi lebih besar daripada kalau ini 1. Sementara untuk lentur tadi kan gempanya dikalikan 1 gitu ya. Dikalikan 1. Nah ini dikalikan 2. Sehingga tentu saja ya kuat gesernya menjadi lebih dibanding kuat lenturnya ya. Ini cara yang paling mudah. Jadi kita buat kombinasi beban khusus untuk perhitungan kuat geser balok. Ya. Nah, jadi itu salah satu cara ya. Ada 2 cara, A dan B. Saya sarankan untuk rangka momen menengah pakai saja cara B. Lebih mudah ya. Tinggal mengalihkan gaya gempanya dengan faktor 2. Didapatkan kemudian V, ini dianalisis lagi dengan ITEPS ya misalnya ya. Maka VE yang didapatkan itulah yang dipakai untuk mendesain kuat geser. Baik, itu untuk balok. Nah, kemudian pemasangannya ya. Pemasangannya. Jadi coba kita lihat di sini, ini pasal 18.424. Pada kedua ujung balok, sengkang tertutup harus disediakan sepanjang tidak kurang dari 2H. H ini adalah tinggi penampangnya ya.
diukur dari muka komponen struktur penumpu, artinya dari muka kolom. Jadi dari muka kolom nih ya, yang saya tuliskan di sini, diukur daerah sepanjang 2H. Ini harus ada sengkang tertutup. Sengkang tertutup pertama harus ditempatkan tidak lebih dari 50 mm dari muka komponen struktur penumpu. Jadi begini, yang saya berikan lingkaran kuning ini adalah sengkang yang pertama. Ya. Maka jaraknya dari muka kolom tidak boleh lebih dari 50 mm. Itu pemasangan sengkang yang pertama, sengkang balok yang pertama. Kemudian spasi sengkang pengekang tidak boleh melebihi nilai terkecil dari ini. Nah, ini artinya bahwa sengkang yang kita desain itu difungsikan sebagai pengekang atau bahasa aslinya confinement. Maksudnya apa? Sengkang pengekang ini akan mengakibatkan beton yang ada di dalamnya, yang biasa disebut sebagai daerah core, itu mempunyai perilaku struktur yang lebih baik dengan adanya kekangan itu, ya. Di samping itu juga dia akan menahan risiko tertekuknya tulangan tekan. Ya, jadi itu fungsi lain dari sengkang selain sebagai tulangan geser. Dia memberikan efek kekangan atau confinement, kemudian dia juga mencegah tekuk pada tulangan tekan. Ya. Nah, untuk keperluan pengekang atau confinement itu, persyaratan jaraknya adalah seperti ini. Jadi tidak boleh lebih dari 5/4. Ya. Kemudian tidak boleh lebih dari 8 kali diameter tulangan longitudinal. Tidak boleh lebih dari 24 kali diameter sengkang. Tidak boleh lebih dari 300 mm. Ya. Nah, persyaratan ini harus dipenuhi di daerah ini, 2H ini. Ya, jadi karena itu, kalau biasanya ketika kuliah balok ya, kita hanya mengenal ada yang namanya daerah tumpuan dan daerah lapangan ya. Tumpuan, lapangan. Nah, sekarang ada lagi daerah sepanjang 2H ini. Daerah sepanjang 2H ini, sengkangnya memenuhi syarat ini. Sebagai sengkang kekangan ya, sengkang pengekang atau confinement. Nah, di luar daerah 2 ini, maka berlaku syarat yang tadi, ya, bahwa VN tidak boleh kurang dari VE tadi kan. Nah, ini harus dipenuhi di sepanjang balok. Maksudnya begini, andaikan untuk memenuhi syarat ini, di daerah 2H ini diperlukan sengkang dengan jarak 150 mm misalnya ya, untuk memenuhi syarat ini. Tapi misalnya untuk memenuhi syarat yang ini ternyata diperlukan jaraknya adalah 125. Maka yang menang adalah 125. Ya, jadi diambil yang kecil. Kalau antara kepentingan sengkang pengekang dengan kepentingan sengkang sebagai sebagai tulangan geser, hasilnya beda, maka diambil jarak yang paling kecil ya. Nah, karena itu untuk daerah di luar 2H ini, yang berlaku ini saja, ini dan ini. Kita tahu kan bahwa VN itu dihasilkan dari 2 komponen, yaitu VC dan VS. Nah VS-nya didapatkan dengan syarat jaraknya menjadi seperti ini. Ya. Jadi ini adalah di luar jarak 2H ini. Kalau yang ini adalah di dalam daerah 2H tersebut. Nah, ini
ini khusus ya. Saya pernah membicarakan ini di jurusan, saya undang Pak Husnul, meskipun Pak Husnul bukan mengajar beton ya, tapi kan mengajar menggambar teknik. Jadi saya harap Pak Husnul juga mulai menyesuaikan gambar tekniknya dengan SNI yang terbaru. Beliau saya undang waktu itu ketika saya memberikan materi ini kepada dosen-dosen di teknik sipil gitu ya. Saya undang Pak Husnul supaya paham bahwa gambar tekniknya harus menyesuaikan. Tidak cukup daerah tumpuan dan lapangan saja, ada daerah yang namanya 2H itu tadi. Baik, silakan kalau ada pertanyaan, karena ini materi baru. Nah, itu sengkang ya. Baik. Untuk balok selesai ya. Untuk balok selesai. Nah, jangan lupa kemarin di dalam kuliah rekayasa kegembaan saya ingatkan bahwa model untuk balok itu bisa berupa balok persegi, bisa berupa balok T. Pilihan kita bebas, tetapi ada konsekuensinya. Kalau kita memilih balok T, maka tulangan-tulangan plat yang terdapat di dalam daerah lebar efektif harus diberikan panjang penyaluran yang cukup, ya, supaya dia bisa bekerja bersama dengan tulangan baloknya. Tapi kalau kita modelkan sebagai sebagai penambang persegi, maka jangan diberikan penyaluran yang cukup bagi tulangan-tulangan plat, supaya dia tidak bekerja sebagai tulangan balok. Ya, jangan dianggap sebuah keuntungan kalau platnya membantu balok, padahal tidak direncanakan. Ya, itu bisa menjadi sebuah kerugian. Baik, ini mengenai balok ya. Nah, sekarang kolom. Untuk kolom ya. Jadi untuk kolom ini, pertama harus kita bedakan dulu. Karena kalau di kuliah tentang elemen kolom ya, barangkali sudah dibahas bahwa ada kolom yang dimasukkan ke dalam kategori kolom langsing ya. Ada yang kolom pendek, gitu kan? Nah, untuk mendefinisikan kolom langsing dan kolom pendek tersebut, perlu dilihat dulu lantainya. Lantainya cukup kaku atau tidak? Atau dengan kata lain, akibat beban lateral, akibat gempa, lantainya bergoyang atau tidak? Nah, secara umum sebenarnya lantai pasti bergoyang, begitu kan? Tetapi yang dimaksud dengan bergoyang di sini adalah kalau goyangnya cukup besar. Dan itu dinyatakan dengan sebuah faktor Ki. Jadi kalau faktor Ki ini tidak lebih dari 0,05, maka lantainya dinyatakan tidak bergoyang. Ya. Jadi kalau Q-nya kurang dari 0,05, maka lantainya tidak bergoyang. Ingat kalau kita bicara goyangan, berarti kita sedang bicara lantai ya, bukan kolom. Nah, jadi ini batasnya. Kalau tidak lebih dari 0,05, maka lantainya tidak bergoyang. Nah, ini cara mengartikannya begini. Sigma PU adalah beban vertikal. Tolong ini diperbaiki ya, bukan vertikal, ini beban. Oke, boleh juga lah, sama saja ya. Beban vertikal terfaktor total pada tingkat yang ditinjau. Artinya, beban vertikal total itu bisa kita hitung dari gaya normal kolom. Ya, beban vertikal itu kan artinya beban gravitasi ya. Itu berarti bisa dihitung dari gaya normal kolom. Oke. Jadi kalau misalnya Q ini kita hitung untuk lantai 1, berarti sigma PU itu adalah gaya normal total pada kolom-kolom lantai 1. Itu sigma PU namanya. Delta 0 adalah simpangan lateral relatif tingkat yang dievaluasi akibat VUS. Nah, VUS itu adalah gaya gempa ya.
VUS adalah gaya geser terfaktor total pada tingkat yang ditinjau. Ya, dari akibat gaya gempa. LC adalah panjang teoritis kolom. Jadi kira-kira, nah ini ya, ada gambarnya ya. Ini gambarnya. Jadi kita sudah belajar mengenai gempa kemarin. Ya, ada kayak bisir di sini, yang kemudian ditransfer menjadi gaya-gaya lateral pada masing-masing lantai. F1 sampai dengan F4 kalau dijumlah harus sama dengan V ini ya. Jadi V ini didistribusikan ke masing-masing lantai dengan cara tertentu. Nah, kalau kemudian kita gambarkan gaya lateral kumulatif yang bekerja pada lantai ini, maka gambarnya menjadi seperti ini kan. Ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 atau atap ya. Berarti gaya geser lantai 4 adalah sama dengan F4. VUS 4 sama dengan F4. Gaya geser lantai 3 atau VUS 3 adalah sama dengan F4 plus F3. Gaya geser lantai 2 atau VUS 2 adalah sama dengan F2 plus F3 plus F4. Sedangkan gaya geser VUS 1 pada lantai 1 adalah sama dengan total ini semua atau sama dengan V. Ya, nah jadi kembali ke persyaratan yang tadi, itulah cara kita menghitung VUS ya. Nah, PU juga sama bentuknya seperti ini juga ya. Kalau misalnya di sini ada beban Q dan seterusnya, maka bentuk kumulatifnya juga seperti ini juga. Ini adalah PU4, PU3 dan seterusnya ya. Nah, ini ya. Kalau untuk beban vertikalnya juga sama seperti ini. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ini adalah kita mendefinisikan dulu apakah lantainya bergoyang atau tidak bergoyang. Jadi kalau kita bicara struktur gedung bertingkat ya, yang kita modelkan 3 dimensi, maka bisa saja kesimpulannya lantai 2 bergoyang, lantai 1 tidak bergoyang. Bisa saja begitu ya. Atau bahkan lantai 2 bergoyang pada sumbu X, tapi tidak bergoyang pada sumbu Y. Bisa saja terjadi seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bicara kelangsingan, berarti kita bicara tentang kolom ya. Kalau tadi kita bicara goyangan, berarti kita sedang berbicara tentang lantai. Nah, ini kelangsingan kolomnya ya. Jadi bisa dilihat pada subbab 625 ya, mengenai kelangsingan kolom. Di situ dikatakan bahwa pengaruh kelangsingan boleh diabaikan jika A atau B terpenuhi. Ya, jadi kalau KLU per R, kalau KLU per R kurang dari 22 atau KLU per R kurang dari 34 plus 12 per M1 plus kali M1 per M2 atau lebih kecil dari 40 ya, maka kelangsingannya boleh diabaikan. Kita perhatikan satu-satu istilah yang digunakan ya. Kelangsingan boleh diabaikan. Ini artinya kolomnya dianggap kolom pendek, bukan kolom langsing. Ya, bahasa SNI-nya luar biasa ya. Jadi tidak dikatakan kolom pendek adalah, bukan begitu. Tapi pengaruh kelangsingan boleh diabaikan, itu artinya kolom pendek. Jika A atau B terpenuhi ya. A, untuk kolom yang tidak ditahan terhadap goyangan ke samping. Nah, coba perhatikan kalimatnya, luar biasa nih. Tidak ditahan terhadap goyangan ke samping, artinya bergoyang. Kan tadi cuma didefinisikan bergoyang atau tidak bergoyang gitu kan. Sekarang ada istilah baru, tidak ditahan terhadap goyangan ke samping. Artinya bergoyang. Ya. Nah, untuk kolom dari lantai yang bergoyang, maka kolomnya dikatakan kolom pendek. Kelangsingannya boleh diabaikan kalau persamaan 625A terpenuhi.
Sedangkan untuk kolom yang terdapat pada lantai yang bergoyang, yang atas yang bergoyang ya, yang B yang tidak bergoyang. Untuk kolom dari lantai yang tidak bergoyang, maka dikatakan pendek atau pengaruh kelangsingan bisa diabaikan kalau persamaan 625B dan C terpenuhi. Nah, K adalah faktor panjang efektif. LU adalah panjang teoritis kolom. Artinya jarak antar sumbu ke sumbu balok. R adalah jari-jari girasi. Gitu kan? R adalah jari-jari girasi. Baik, misalnya kita mempunyai frame seperti ini. Oke, saya ambil satu gambar kolom ya. Nah, misalnya begini. Ini ke kanan ini adalah sumbu X. Dan yang ke sana adalah sumbu Y. Misalnya begitu ya. Berarti persyaratan ini berlaku secara terpisah pada bidang XZ yang atas lihat ya, dan pada bidang YZ ini berlaku secara terpisah. Artinya bisa saja dikatakan pada bidang XZ kolom itu langsing, pada bidang YZ itu kolom pendek, boleh saja begitu ya. Terutama kalau penampang kolomnya bukan bujur sangkar tapi 4 persegi panjang. Maka sangat mungkin terjadi seperti itu. Baik. Nah, sekarang kalau seperti itu berarti untuk bidang XZ maupun YZ untuk kolom yang ini kita mempunyai LU yang sama mestinya ya. LU yang sama kalau gambarnya seperti itu. Baik pada bidang XZ maupun YZ. Tapi K-nya belum tentu. K-nya belum tentu ya. Nah, R ini kan seringkali dituliskan R sama dengan akar I per A begitu ya. Baik. Kalau sekarang misalnya kita meninjau bidang XZ saja gitu ya. Bidang XZ saja. I-nya I apa ini? Bidang XZ, saya tuliskan di sini ya. Bidang XZ. Nih. I-nya I yang mana ini? IX atau IY? Iya, Pak. Iya, Pak. IY, betul ya. Pada bidang XZ digunakan IY. Berarti ini kita sebut IY dan ini juga RY juga. Ya, pada bidang XZ ya. Nah, nanti dibalik untuk bidang YZ, maka R-nya RX dan I-nya juga IX. Jangan terbalik ya. Baik, nah itu adalah pemahaman mengenai R ya. R, nanti K-nya kita bahas secara khusus. Untuk kolom dari lantai yang bergoyang adalah persamaan 625A syaratnya ya. Yang B dan C untuk yang tidak bergoyang. Nah, ini ada sedikit pemahaman yang harus kita baca secara hati-hati. Pada pemahaman tentang KLU per R ya. KLU per R. Nah, K-nya ini bisa dihitung dengan cara seperti ini. Ini pasti pernah dijelaskan ya, penggunaan ini ya. Pernah di beton atau di baja? Pernah, Pak.
Belum? Sudah atau belum? Kalau sudah, saya lewat saja. Anggap saja belum. Ini cara untuk menghitung faktor K. Ya, dengan cara pendekatan. Ini cara pendekatan sebenarnya ya. Misalnya sekarang, kita akan meninjau kolom 2. Berarti kolom 2 ini dibatasi oleh ujung atas namanya ujung A, dan ujung bawah namanya ujung B. Kolom 2 ini berbatasan dengan kolom 3 di atas, dan kolom 1 di bawah. Ujung B ini berbatasan dengan balok 4 di kiri dan balok 5 di kanan. Ujung A berbatasan dengan balok 6 di kiri dan 7 di kanan. Ini bacanya apa? Halo, kok sepi? Ini bacanya apa? Ya? Nah, nanti kan presentasi itu waktu sidang TA ya. Ini apa bacanya? Apa? Lupa lagi, Pak. Lupa lagi. Baik. Ini bacanya ya. C, tapi nulisnya ada P-nya di belakang. Kan ini sering dipakai untuk simbol psikologi. Ya. C. Jadi ini bacanya C. Jadi C itu adalah sebuah rasio yang merupakan perbandingan dari EI per L kolom dibagi EI per L balok. Nah, jadi misalnya untuk ujung B, yang ini kan, yang ini, berarti yang diperhatikan adalah kolom 1 dan kolom 2. Ini kan, EI per L kolom 1 plus EI per L kolom 2. Dibagi dengan baloknya, berarti 4 dan 5. EI per L balok 4 dibagi EI per L balok 5. Kita dapatkan namanya si B. Untuk ujung atas, si A, maka kolomnya adalah 2 dan 3. Ya, jadi EI per L kolom 2, EI per L kolom 3. Baloknya 6 dan 7. Jadi ini EI per L balok 6 plus EI per L balok 7. Sehingga kita dapatkan dua faktor ini, si bawah dan si atas. Nah, dengan dua nilai itu, kita plot. Kita plot ke sini. Jadi misalnya, kolom kita adalah dari lantai yang bergoyang. Ya. Maka kita plot nilai si A-nya ini ya, si A. Kita plot. Misalnya nilainya sekian, misalnya. Kemudian si B, kita plot juga. Misalnya nilainya sekian. Kemudian kita garis ke sana. Lurus ya, ini garis lurus ya. Maka inilah K-nya. Itulah K-nya. Jelas ya? Nah, begitu juga untuk yang tidak bergoyang. Caranya sama, tetapi khusus untuk rangka yang tidak bergoyang, faktor K boleh langsung diambil sama dengan 1. Karena 1 pun sudah maksimum di situ kan. Jadi untuk rangka yang tidak bergoyang boleh diplot dengan cara yang sama dengan rangka yang bergoyang atau langsung diambil K sama dengan 1 saja. Nah, kita dapatkan ya nilai K berarti. Jadi kalau sudah kita dapatkan K LU per R gitu ya, maka sekarang kita tinggal mendefinisikan apakah kolomnya langsing atau pendek yang tadi ya. Mana tadi? Ini kan. Kita sekarang lihat apakah kolomnya langsing atau pendek. Apa bedanya? Kalau kolom pendek, maka kita tahu bahwa untuk tulangan longitudinal, gaya dalam yang digunakan untuk analisis atau desain adalah gaya normal dan momen. PU dan MU. Maka untuk kolom yang langsing, kolom yang pendek dulu ya. Untuk kolom yang pendek, ya langsung saja itu digunakan.
PU dan MU-nya. Tetapi untuk kolom langsing itu artinya mempunyai risiko terhadap bahaya tekuk atau buckling. Maka untuk mengamankan, MU-nya diperbesar dulu. Ya, untuk mengamankan terhadap gejala tekuk, maka MU-nya diperbesar dulu dalam perhitungan pulangan. Ya. Nah, maka muncul yang namanya ini, perbesaran momen untuk kolom langsing. Nah, dibedakan sekarang, kalau lantainya tidak bergoyang, caranya begini. Kalau lantainya bergoyang, nanti caranya berikut ya, beda lagi ya. Nah, kita mulai dari perbesaran momen untuk kolom langsing pada lantai yang tidak bergoyang. Ini pasalnya. Metode perbesaran momen rangka portal, nah ini kan istilahnya membingungkan ya. Yang tidak bergoyang itu lantainya, bukan rangkanya. Kalau rangkanya berarti kan keseluruhan ini. Lantai saja, bukan rangka. Nah, penjelasannya begini. Momen terfaktor yang digunakan untuk desain kolom dan dinding, sekarang namanya menjadi MC, bukan MU lagi. MU yang keluar langsung dari ITEPS. Sekarang untuk desain atau analisis kita pakai namanya MC. MC adalah besaran momen terfaktor orde pertama M2 yang diperbesar untuk pengaruh kurvatur komponen struktur. Ya, artinya beginilah ya. Membacanya begini, M2 ini adalah momen yang terbesar, momen ujung kolom yang terbesar. Kemudian diperbesar lagi menjadi MC untuk mengamankan terhadap bahaya tekuk. Dengan sebuah faktor perbesaran momen yang namanya delta. Itulah intinya ya kira-kira ya. Jadi MU ini keluar dari ITEPS sebagai momen ujung yang terbesar. Kemudian diperbesar dengan menggunakan delta, kita dapatkan MC. Maka MC inilah yang dipakai untuk analisis atau desain. Intinya itu ya, jadi momennya diperbesar dulu. Jadi maksud dari M2 adalah begini, misalnya ya. Kalau gambar bidang momennya seperti ini, maka M2 adalah momen ujung bawah ya, yang terbesar. Kalau gambar bidang momennya seperti ini, maka berarti M2-nya adalah momen ujung yang atas. Kalau gambarnya seperti ini, maka M2 adalah momen ujung bawah, gitu ya. Intinya adalah M2 adalah momen yang nilainya besar dalam harga mutlak ya, tidak mempedulikan tanda positif atau negatif. Jadi M2 nilainya terbesar. Jadi M2 lah yang diperbesar dengan yang namanya faktor delta atau faktor perbesaran momen. Baik, ini karena ada yang tidak kelihatan, maka saya sebentar. Kenapa tidak mau ya? Oke. Ini ya. Katanya. Jadi untuk lantai yang tidak bergoyang, faktor perbesaran momennya itu ini, delta ya. Sama dengan CM dibagi 1 kurang PU per 0,75 PC, dan namanya faktor perbesaran momen ya berarti harus lebih dari 1. Kalau misalnya perhitungan ini memberikan hasil 0,9, maka dibulatkan menjadi 1,0. Artinya tidak diperbesar ya. Nah, CM-nya yang ini nih. CM-nya sama dengan 0,6 dikurangi 0,4 per M1 kali M1 per M2 ya. Di mana M1 per M2 bernilai negatif bila kolom melentur dengan kelengkungan tunggal dan positif bila kolom melentur dengan kelengkungan ganda. Artinya begini. M1 per M2 itu positif kalau bidang momennya begini. Dan negatif kalau bidang momennya begini. Ya, artinya kalau gambar yang atas kan ada momen positif, ada momen negatif gitu ya.
Nah, di situ justru M1 per M2-nya menjadi positif. Ya, ada kelengkungan ganda. Sedangkan gambar yang bawah itu memberikan M1 per M2 negatif. Ya, jadi M2 adalah momen ujung yang terbesar, harga mutlak. M1 adalah momen ujung yang terkecil, harga mutlak ya. Nah, dengan catatan kalau tanda M1 dan M2 berbeda, maka M1 per M2 justru positif. Ya, kalau sama justru negatif ya. Nah, PC sendiri adalah Pi pangkat 2 dibagi EI efektif per KLU pangkat 2. K-nya tadi sudah dihitungkan ya. LU-nya adalah panjang kolom teoritis jarak antar sumbu balok ya. Jadi PC-nya sama dengan Pi pangkat 2 EI efektif per K kali LU pangkat 2 ya. Nah, yang belum kita pelajari sampai di sini adalah apa itu yang namanya EI efektif ya. EI efektif. Baik. Nah, ini ya. Untuk kolom non-komposit, artinya kolom beton biasa, EI efektif harus dihitung berdasarkan A, B, atau C. Jadi ini ya. A, B, atau C. Kita lihat satu-satu. 4, EC. EC adalah modulus elastisitas dari beton ya. IG adalah inersia penambang utuh dari kolom beton. Tentu saja diperhatikan arahnya ya. IX atau IY. Kemudian dibagi dengan 1 plus beta DNS. Nah, beta DNS-nya ini boleh diambil sebesar 0,6. Baik, itu cara yang pertama. Yang kedua, ini atau ya, jadi boleh pilih. Yang kedua adalah seperti ini, 0,2 EC kali IG, ini sama masih penambang kolom ya, plus ES kali ISE. ES adalah modulus elastisitas beton, baja tulangan ya. ES adalah modulus elastisitas baja tulangan. Dan ISE-nya adalah, nanti kita lihat ya, ISE-nya itu adalah kira-kira inersia yang disumbangkan oleh tulangan, nanti kita lihat. Pembaginya sama 1 plus beta DNS. Yang ketiga adalah sama dengan EC kali I. Nah, I-nya itu mestinya juga ada persamaannya di bawah ya. Dengan pembagi yang sama, yaitu 1 plus beta DNS. Baik, beta DNS tadi sudah boleh didekati dengan 0,6. Kemudian I dalam persamaan 66444C dihitung berdasarkan tabel untuk kolom dan dinding ya. Nah, jadi nanti dilihat untuk persamaan yang C itu boleh digunakan I yang ada pada tabel. Nah, karena tidak ada syarat apapun, maka dari persamaan A, B, dan C ini boleh diambil yang mudah saja. Terserah mau pakai yang mana, karena tidak ada persyaratan. Ya, jadi boleh diambil yang A, B, maupun C yang dianggap paling mudah. Baik, itu tadi untuk kolom yang tidak bergoyang. Ya. Nah, sekarang untuk kolom yang bergoyang. Ini lebih susah ini menghitungnya ya. Jadi pertama kali, kalau tadi kan momen desainnya itu diambil dari momen yang terbesar saja pada salah satu ujung kan, yang kemudian disebut sebagai M2. Ya, kita istirahat jam berapa ya? Kalau di jadwal jam 10.20 Pak. 10.20 istirahat ya. Baik. Nah, ini kalau tadi pada kolom yang tidak bergoyang, momen desain atau momen yang dipakai untuk analisis adalah M2. M2 adalah momen
terbesar pada salah satu ujung ya. Kemudian momen itu diperbesar kalau kolomnya langsing. Nah, sekarang untuk kolom langsing, untuk lantai yang bergoyang, yang diperbesar itu hanya momen akibat gempanya saja. Kalau tadi kan total ya, M2 kali delta saja kan. Nah, kalau sekarang yang diperbesar itu hanya momen akibat gempanya saja. Karena kita belum tahu pengaruhnya, maka bedanya dengan kolom lantai tidak bergoyang adalah di dalam lantai yang bergoyang, kedua ujung kolom ditinjau. Jadi di sini 1 dan 2 ini tidak menyatakan bahwa satu yang terkecil dan 2 yang terbesar, bukan. Tapi ini adalah ujung 1, ini ujung 2. Ya. Nanti terakhir ya diambil yang besar, mungkin M1, mungkin M2, kita tidak tahu ya. Nah, M1NS adalah kira-kira begini, S itu singkatan dari sway, SWAY, yang artinya adalah goyangan. Berarti NS adalah non-sway. Jadi M sama diakibatkan oleh beban-beban yang tidak mengakibatkan terjadinya goyangan. Ya berarti kan beban gravitasi. Ya, untuk gampangnya kita artikan saja begitu. Berarti M1NS dan M2NS ini adalah momen-momen ujung kolom akibat beban gravitasi saja. Sedangkan yang ini, M1S dan M2S ini adalah momen akibat gempa. Ya, momen dari gaya yang menimbulkan goyangan, yaitu misalnya gempa. Ya. Nah, konsekuensinya, kita harus membuat sebuah kombinasi yang isinya gaya gravitasi saja, dan kemudian kita membuat kombinasi beban lagi, yang isinya hanya beban gempa saja. Ya, itulah M1 dan M2. Kemudian bagaimana dengan delta S-nya? Nah, delta S-nya ini. Jadi ada 3 cara untuk menghitung delta S, yaitu cara A, ini ya, A, B, atau C. Nah, kalau delta S yang nanti kita dapatkan melampaui 1,5, maka perhitungan B dan C saja yang boleh digunakan. A tidak boleh ya. Baik, kita mulai dari yang paling gampang adalah yang A ya. Yang paling gampang yang A. Yaitu delta S sama dengan 1 dibagi 1 minus Q. Q-nya yang tadi. Ya, Q-nya yang tadi kita hitung untuk menentukan lantai bergoyang atau tidak tadi ya. Nah, ini adalah cara yang paling mudah. Delta S sama dengan 1 per 1 minus Q. Andaikan ternyata hasilnya kurang dari 1,5, maka kita boleh berhenti. Selesai saja di situ ya. Tapi kalau misalnya nilainya lebih dari 1,5, maka kita harus menghitung lagi dengan B atau C. Ya, B atau C. Yaitu, kenapa C-nya tidak ada? Baik, ini saya lupa mencantumkan yang C, nanti dilihat ya. Pada persamaan 66462C. Ya, cara yang C. Ini kok belum saya tulis di sini. Baik, nah jadi saya ulang, kalau misalnya kita menghitung dengan A ini kita dapatkan 1,3 atau intinya adalah kurang dari 1,5, boleh langsung kita gunakan ya. Tapi kalau kita itu ternyata dari sini didapatkan nilai lebih dari 1,5, maka kita harus hitung ulang lagi dengan cara B atau cara C. Baik, itu namanya delta S ya. Nah, sama delta S juga punya 2 arah juga mestinya ya. Delta S arah X dengan delta S arah Y yang nilainya sangat mungkin berbeda. Baik. Kemudian sampai di sini kita sudah mendapatkan momen desain ya. Yang sudah diperbesar kalau misalnya ternyata kolomnya langsing ya. Nah, kita ingat bahwa pada kedua 3 dimensi itu ada momen pada bidang XZ dan ada momen pada bidang YZ. Atau ETAPS menyebutnya momen 22 dan momen 33. Nah, karena itu terjadi bersamaan, maka berarti kolom kita menerima momen 2 arah atau yang disebut sebagai biaxial bending moment.
Nah, salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan momen dua arah adalah metode Bresler. Ya, jadi ada banyak cara, tapi yang saya kenalkan pada kuliah ini adalah metode yang paling mudah dimengerti, yang disebut sebagai metode Bresler. Nah, kalau dari satu kolom yang saya gambarkan penampangnya ini digambarkan diagram interaksi, maka kita akan mendapatkan dua buah diagram interaksi ya. Yang kalau kita plot pada gambar yang sama, tentu saja ujung atas dan ujung bawahnya sama. Ya, karena pada dua titik itu kondisinya adalah tidak ada momen atau gaya normalnya bekerja secara konsentris, ya, tidak menimbulkan eksentrisitas dan tidak menimbulkan momen, ya. Nah, cara penyelesaian dengan metode Bresler ini adalah kita memodifikasi diagram interaksi yang merupakan hubungan dari momen dengan aksial, ya, menjadi diagram interaksi antara eksentrisitas dengan aksial. Oke, nah jadi artinya nilai eksentrisitas ini adalah sama dengan ini, momen nominal dibagi dengan P nominal, maka kita dapatkan kurva semacam ini. Baik, kemudian selanjutnya adalah syarat kekuatan kolom menurut Bresler adalah ini. Pada gambar yang kotak yang paling bawah ya. Seper Pn itu dihitung sebagai seper Px plus seper Py minus seper P0. Ketika dibalik, maka VPE-nya tidak boleh kurang dari PU. Kalau syarat terakhir ini tercapai, berarti kolomnya cukup kuat untuk memikul gaya aksial dan momen pada dua arah yang saling tegak lurus. Nah, tinggal kita tentukan sekarang berapa Px-nya, berapa Py-nya, berapa P0-nya. Yang paling gampang adalah P0. P0 adalah gaya aksial tekan konsentris, ya. Tidak ada momen di dalamnya. Ini pasti kita dapatkan ketika kita membuat diagram interaksi, termasuk yang tadi yang sebelumnya. Ini, maka ini adalah P0. Ya, ketika kita ubah grafiknya menjadi seperti ini. Ini adalah P0-nya. Baik, nah EX adalah MUX per PU. EY adalah MUY per PU. Beda dengan ini ya. Kalau ini, ketika kita membuat grafiknya, maka E-nya adalah MN dibagi PN. Tapi kalau kita akan memplot gaya dalam kita ke dalam diagram interaksi, maka E-nya menjadi MU per PU. Kalau tadi kan MN per PN. Sekarang MU per PU. Nah, jadi misalnya sekarang, kita mempunyai diagram interaksi antara EX dengan PN, ya. Maka kita hitung nih, MUX dengan PU, ya. Kita plot misalnya dapat di sini. Kita tarik ke sini, maka berarti kita dapatkan inilah PX-nya. Dengan cara yang sama, kita plot untuk EY, ini adalah MUY per PU, misalnya ini EY-nya. Kita plot ke diagram yang satu lagi, kita dapatkan itulah PY-nya. Ya. Nah, setelah kita dapatkan, maka tinggal kita masukkan ke dalam persamaan yang paling bawah ini. Kita dapatkan PN-nya, maka kita tahu kolom kita kuat atau tidak. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau sebelum ini, penyelesaian masalah biaxial bending atau momen dua arah dilakukan dengan cara apa? Siapa yang mengajar? Kalau tidak salah dijadikan gaya uniaksial dulu, Pak. Baik, caranya? Caranya bagaimana menjadikan uniaksialnya? Betul, itu salah satu cara begitu ya, salah satu cara.
Caranya? Prinsipnya adalah, misalnya ada MX, ada MY. MY-nya akan diabaikan. Maka MY-nya ditambahkan ke arah MX. Itu kan kira-kira ya. Dijadikan satu uni aksial tadi. Ada satu buku yang mengatakan bahwa kalau kita punya MX dan MY, maka MY-nya dikalikan 0,3, kemudian ditambahkan ke arah MX. Menjadi momen uni aksial. Nah, angka 0,3 adalah angka empiris. Pernah ada mahasiswa bimbingan saya membuktikan bahwa 0,3 itu tidak selalu cukup. Kadang-kadang kurang pada kondisi tertentu gitu ya. Nah, karena itu saya lebih menyarankan menggunakan cara Bresler ini pendekatannya lebih halus daripada 0,3 saja ya. 0,3 kan kolomnya bujur sangkal 0,3. Kolomnya 4 persegi panjang 0,3. Itu kan? Kolomnya lingkaran jangan-jangan 0,3 juga gitu ya. Padahal kalau lingkaran kan jelas ya. Tinggal dicari vektornya saja, jumlah vektornya. Tidak usah diperlakukan sebagai biaksial. Dia uni aksial kalau lingkaran itu. Tetapi momennya dijumlahkan secara vektor. Ya, jadi ada yang menggunakan cara seperti itu, satu arah momen dikalikan 0,3, ditambahkan ke arah momen yang lain ya. Baik. Nah, berarti sampai di sini kita sudah dapat MU yang diperbesar tadi dan PU-nya ya. Kemudian kita bisa membuat diagram interaksinya. Kita coba sebuah tulangan, konfigurasi tulangan, maka kita bisa periksa apakah kolom kita kuat atau tidak. Baik, nah ini karena banyak yang baru ya hari ini, maka sebelum terlalu jauh, kita batasi dulu sampai di sini. Kemudian saya minta coba dilakukan perhitungan mulai dari lentur dulu. Yang mana tadi? Ini ya. Nah, ini dua ini ya. Jadi coba buat satu penampang ya. Coba buat satu penampang. Tumpuan dan satu penampang lapangan. Coba saja di sini misalnya tulangannya berapa? Tumpuan ya. Tumpuan berapa? 4 misalnya atau berapapun terserah ya. Kemudian di sini ada. Begitu juga untuk lapangan. Ada tulangannya seperti itu. Oke. Kemudian dihitung berapa MN negatifnya dan berapa MN positifnya, apakah syaratnya terpenuhi. Kalau belum terpenuhi, tambah tulangan bawah, sehingga syaratnya terpenuhi ya. Kemudian lapangan. Lapangan, hitung tulangan positifnya berapa, tulangan negatifnya berapa. Maka kalau kita menganggap ini adalah momen terbesar, berarti kita harus membandingkan bahwa ini tidak boleh kurang dari 1/5 yang ini. Itu kan? Ya, baik, silakan masing-masing mencoba. Saya kira seharusnya setengah jam selesai ya, nanti coba kita lihat. Baik, untuk menghemat pulsa yang mau keluar dari Zoom, boleh keluar dulu. Nanti masuk lagi ya. Nanti masuk lagi pada pukul 10. Sudah dengan hasil ya, karena ini kan kuliahnya panjang sekali ya, kalau mendengarkan teori terus nanti bosan. Silakan coba sebuah tulangan untuk balok ya. Boleh keluar dari Zoom, nanti masuk lagi pada pukul 10. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, silakan. Baik, Pak.